Apa benar gagal ginjal bisa hidup sehat tanpa cuci darah? Bisa, asalkan mau menjalankan transplantasi ginjal. Kalau mau tahu, tonton videonya sampai selesai. Halo sahabat Siloam, nama saya Profesor Nur Rasid, spesialis urologi konsultan transplantasi. Saya berpraktek di Siloam Hospital Asri. Halo sahabat Siloam, saya adalah Profesor Dr. Endang Susalit, ahli penyakit dalam ginjal hipertensi. Saya berpraktek di Siloam Hospital Asri. Hari ini kita akan membahas tentang transplantasi ginjal buat pasien-pasien kita yang memang sudah mengalami gagal ginjal dan membutuhkan terapi pengganti ginjal. Adalah suatu tindakan pembedahan atau operasi yang memindahkan ginjal dari seorang donor yang sehat ke orang lain yang memerlukan ginjal agar supaya badannya itu menjadi sehat kembali setelah mengalami gagal ginjal. Donor yang berasal dari orang yang menjelang kematian atau dari donor yang masih hidup. Karena manusia hidup itu punya dua ginjal itu kita harus cek dulu dua-duanya sehat dan satu bisa didonasikan kepada orang lain tanpa mengganggu yang memberikan ginjalnya tadi. Jadi transplantasi ginjal itu ada dua jenis, berasal dari donor jenazah dan berasal dari donor hidup. Dari donor jenazah artinya ginjal itu berasal dari orang yang menjelang meninggal. Istilahnya adalah mati batang otak dan tidak mungkin hidup lagi. Sedangkan transplantasi donor hidup adalah berasal dari orang hidup yang kedua ginjalnya sehat. Apabila sudah mengalami gagal ginjal, seorang dengan gagal ginjal bisa bertahan hidup bila menjalani terapi pengganti ginjal, yaitu cuci darah lewat mesin atau cuci darah lewat rongga perut, atau yang terbaik adalah dengan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal lebih baik dari kedua cara tadi, oleh karena dia bisa mengatasi semua komplikasi akibat gagal ginjal. Jadi kalau memang sudah masuk kriteria gagal ginjal tahap 5, biasanya kalau udah tahap 4 kita udah bilang, siap-siap Anda akan jatuh ke tahap 5 memerlukan pengganti ginjal. Begitu orang itu sudah dinyatakan harus menjalani pengganti ginjal dan mempersiapkan diri untuk transplantasi, maka perlu persiapan-persiapan. Pertama adalah harus dipastikan dia bisa menjalani prosedur operasi. Artinya apa? Jantungnya harus aman, paru-parunya harus aman, saluran cernanya harus aman, semua itu akan diperiksa, bahkan gigi, THT, kandungan kalau wanita, sehingga bisa dipastikan proses transplantasi akan bisa berjalan dengan baik, dan setelah transplantasi, dia akan bisa hidup normal kembali. Jadi kalau orang itu sudah diputuskan untuk transplantasi, sudah punya donor, maka biasanya di rumah sakit itu ada yang namanya transplant coordinator. Transplant coordinator itu akan memastikan bahwa orang ini memang betul sudah tempatnya ditransplant, kemudian donornya akan dikirim ke namanya tim advokasi. Tim advokasi ini memastikan bahwa orang ini memang akan menyumbangkan ginjalnya secara sukarela, tidak ada jual beli, tidak ada keterpaksaan. Kalau proses mediko-legal, etiko-legal, psikiatri, psikologi donor ini lolos, baru berlanjut kepada pemeriksaan yang lebih detail terhadap persiapan transplantasi. Yang detail itu baik donor maupun resipiennya akan diperiksa CT scan untuk melihat pembuluh darahnya. Apakah pembuluh darahnya normal atau ada kelainan? Setelah pemeriksaan standar tadi donornya memenuhi syarat itu cukup periksa namanya ureum kreatinin. Dari situ akan bisa dihitung dengan rumus namanya eGFR, Estimated GFR. Standarnya asal di atas 80, orang itu boleh jadi donor. Darah dari satu pasang ini akan di cross match namanya, dilihat kecocokannya. Jadi kalau kecocokannya itu bagus, bisa lanjut. Tapi kalau kecocokannya itu sangat jelek, ada dua kemungkinan.
Kalau nggak terlalu jelek, kasih obat lagi, nanti dilihat lagi, kadang-kadang membaik. Tapi kalau memang kecocokannya itu sangat buruk, maka itu tidak mungkin dilanjutkan untuk transplantasi. Donor itu kalau zaman dulu dioperasi black kira-kira 15-20 cm. Sekarang teknik kita sudah minimal invasif, hanya dengan luka 1 cm, 3 biji, satu masuk kamera, satu tangan kanan, satu tangan kiri. Dokternya operasi pakai layar, namanya laparoskopi, dan itu pun dari retroperitoneal, nggak lewat usus, jadi lebih aman. Ginjal donor baru akan diangkat setelah tempat nanamnya siap. Saya biasa di tempat nanam, memang sampai dari tahun 1950-an, sampai sekarang tekniknya hampir sama. Jadi akan ada luka di perut bagian depan, kemudian kita masuk, mencari tempat pembuluh darah untuk nanam. Begitu kita bebaskan 2 pembuluh darah arteri dan vena, siap, baru kita bilang ke tim donor, oke, ginjal boleh diangkat. Nah, setelah ginjal diangkat, maka dilakukan namanya flushing. Flushing itu ginjal yang dapat tadi dibersihkan. Jadi dengan cairan infus khusus, darah yang ada di dalam ginjal donor ini dikeluarkan semua. Begitu bersih, baru proses penanaman. Untuk amannya biasanya kita akan rawat di ICU. Minimal 1-2 hari, harus dipastikan ginjal baru itu tidak boleh kekurangan aliran darah atau cairan. Maka harus dikebut infus yang cukup banyak. Nah, monitoring ini akan bertahap, pelan-pelan makin ringan. Biasanya 6 hari atau 7 hari pasien udah bisa pulang. Jadi kalau orang sesudah transplant dan dia itu kemudian dirawat, dalam proses perawatan itu pasti sudah, bahkan sebelumnya ya, baru dia mulai masuk, mulai diberikan namanya obat-obat imunosupresan. Obat untuk mencegah ginjal. Ginjal ini benda asing karena bukan punya kita, ditolak oleh tubuh kita yang menjadi penerima. Bentuknya bisa obat suntik selama dirawat, dan setelah pulang bentuknya obat minum. Biasanya ada 3 jenis, dan ini dosisnya akan diturunkan bertahap. Makin lama, dosisnya makin sedikit, bahkan obatnya akan bisa dikurangi dari 3, mungkin tinggal 2, mungkin tinggal 1. Tapi seumur hidup tidak akan bisa lepas dari obat. Mengenai kontrol ke dokternya, orang per orang. Kadang-kadang di awal tiap minggu, nanti 2 bulan, 2 minggu sekali. Habis itu sebulan sekali. Habis itu 3 bulan, 6 bulan, setahun sekali. Untuk mendapatkan pelayanan transplantasi ginjal yang baik, maka Anda bisa menemui dokter spesialis ginjal hipertensi. Salam sehat.